Jali merupakan seorang kepala keluarga dan ia adalah seorang petani yang kegiatan sehari-harinya adalah ke ladang. Sebuah keluarga yang terbilang cukup sederhana. Di rumah ia hanya tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, ia hanya mengandalkan hasil panen dari sawah yang ia kelola. Namanya juga petani, jika hasil panen sukses maka ia akan untung, namun jika gagal maka ia akan merasakan buntung. Mayoritas penduduk di kampungnya merupakan seorang petani, dan pada suatu ketika datanglah musim hujan, di mana pada musim itu para petani di kampungnya ini berlomba-lomba untuk menanam padi. Bebarengan dengan itu, anak pertama Jali yang laki-laki kala itu baru saja lulus dari sekolah dasar dan ia harus melanjutkan sekolah ke SMP. Secara otomatis, saat itu Jali pun membutuhkan dana lebih banyak untuk membeli bibit padi dan juga pupuk sekaligus untuk membiayai anaknya masuk ke sekolah SMP. Uang dari hasil panen tahun kemarin hanya cukup untuk membiayai anaknya masuk sekolah SMP. Sebenarnya tidak cukup karena kala itu ia masih kurang karena ia harus membeli bibit padi dan juga pupuk untuk ditanam di sawahnya. Disinilah Jali mulai kebingungan harus mencari uang kemana lagi. Jika uangnya dipakai untuk membiayai anaknya masuk sekolah, secara otomatis dia tidak bisa membeli bibit padi dan juga pupuk. Sedangkan jika tidak membeli bibit padi dan juga pupuk, ia tidak akan bisa panen nantinya. Dan pada saat itu, akhirnya Jali pun berinisiatif untuk meminjam uang ke tetangga sebelah. Akan tetapi, kondisi keuangan tetangganya pun kala itu sama dengannya. Ya, tetangganya kala itu hanya memiliki uang pas-pasan. Tanpa berputus asa, Jali pun kala itu pergi ke tetangga yang lain dengan tujuan yang sama, yaitu meminjam uang. Akan tetapi, hasilnya tetap saja nihil. Disinilah Jali benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan kemana lagi harus mencari pinjaman. Lalu salah satu tetangganya kala itu memberi saran agar meminjam uang kepada Ibu Anik saja. Ya, Bu Anik merupakan warga di kampung itu yang bisa dibilang sangat kaya. Dia juga sudah biasa meminjamkan uang kepada orang lain, akan tetapi dengan bunga yang semaunya sendiri. Dalam artian, Bu Anik merupakan seorang rentenir. Mendengar saran dari tetangganya itu, Jali pun kala itu berpikir, apa iya aku harus pinjam uang ke Bu Anik ya? Tapi dia itu kan rentenir. Karena memang itu merupakan jalan satu-satunya, dengan terpaksa akhirnya Jali kala itu memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan untuk meminjam uang. Keesokan harinya, secara diam-diam ia pun pergi ke rumah Bu Anik tanpa sepengetahuan dari istrinya. Ya, tentu saja jika Jali kala itu mengatakan kepada istrinya terlebih dahulu, yang pasti istrinya tidak akan memperbolehkan karena istrinya Jali kala itu tahu jika Bu Anik merupakan seorang rentenir. Sesampainya di rumah Bu Anik, Jali pun kala itu langsung mengetuk pintu pagar hingga akhirnya Bu Anik kala itu keluar. Dengan ramah, Bu Anik mempersilahkan Jali untuk masuk. Sesampainya di dalam, Jali pun menjelaskan jika tujuan dia ke sini adalah untuk meminjam uang dan berjanji akan membayarnya nanti setelah panen. Tanpa keberatan, Bu Anik pun kala itu memberi Jali pinjaman sesuai yang ia butuhkan. Uang yang dipinjam Jali kala itu sebenarnya tidak banyak, akan tetapi dia harus mengembalikan uang itu lebih banyak 50%. Setelah Jali mendapatkan uang pinjaman dari Bu Anik, Jali pun kala itu berpamitan pulang kepada Bu Anik. Sesampainya di rumah, Jali kala itu tidak mengatakan kepada istrinya jika uang itu ia dapat dari Bu Anik. Akan tetapi, ia mengatakan ia dapat uang itu dari temannya desa sebelah. Setelah itu, ia pun menggunakan uang itu untuk keperluan yang dibutuhkan. Membiayai anak sekolah, membeli bibit padi dan juga pupuk dan keperluan sehari-hari. Hari pun mulai berganti hari hingga tak terasa mulai berganti bulan. Akan tetapi, padi yang kala itu ditanam Jali ternyata gagal panen. Bukan hanya Jali yang gagal panen, akan tetapi juga beberapa warga kampung.
Sampai di sini, Jali benar-benar bingung bagaimana ia akan mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Bu Anik tempo lalu. Sampai-sampai ia ikut bekerja sebagai buruh tani di sawah orang lain. Akan tetapi, gaji buruh itu tetap saja tidak bisa menutup hutang Bu Anik. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya Jali harus membayar hutang kepada Bu Anik. Dan hari itu, Jali tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar hutangnya. Jali dan juga istrinya tidak tahu harus mencari uang kemana lagi untuk membayar hutang itu. Karena setahu istrinya, kala itu Jali meminjam uang ke orang lain, sang istri pun meminta kepada Jali untuk meminta keringanan kepada temannya yang meminjamkan uang itu. Kemudian Jali pun kala itu pergi ke rumah Bu Anik untuk meminta keringanan. Dan pada saat itu Bu Anik pun ternyata memberi keringanan 1 bulan. Akan tetapi dengan syarat, bulan depan Jali harus membayar hutangnya 2 kali lipat. Jika tidak, maka barang-barang yang ada di rumahnya Jali terpaksa akan disita oleh Bu Anik. Tanpa berpikir panjang, Jali pun kala itu setuju dengan syarat yang diberikan oleh Bu Anik. Setelah itu, dengan keadaan lemas, Jali pun pulang dan memberitahukan kepada istrinya jika temannya itu memberi keringanan selama 1 bulan. Mendengarkan hal itu, sang istri merasa lega. Akan tetapi tidak dengan Jali. Selama 1 bulan itulah Jali dan istrinya berusaha mati-matian untuk mencari uang. Ia ikut menjadi kuli bangunan, sedangkan istrinya kala itu membantu dengan cara berjualan gorengan keliling kampung. Singkat cerita, 1 bulan sudah berlalu. Jali dan juga istrinya kala itu hanya mendapatkan setengah dari uang yang dipinjam. Sang istri yang tidak tahu akan hal itu meminta Jali untuk membayarkan setengahnya dulu ke temannya itu. Dengan perasaan bingung, ia pergi ke rumah Bu Anik dengan tujuan meminta keringanan lagi karena saat ini ia hanya memiliki uang sekian. Dan ternyata Bu Anik kala itu memberikan keringanan lagi, akan tetapi dengan syarat, yaitu bunganya bertambah 50% dari jumlah yang kurang. Disitulah Jali merasa keberatan. Ia kemudian memohon kepada Bu Anik agar bunganya tidak ditambah lagi. Akan tetapi Bu Anik justru berkata, "Jika tidak mau tidak apa-apa, tapi kamu harus bayar lunas sekarang juga, atau barang-barang yang ada di rumahmu akan aku sita." Mendengarkan hal itu, Jali benar-benar sangat kesal. Akan tetapi ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Dengan sangat berat, Jali pun kala itu akhirnya setuju dengan syarat yang diberikan oleh Bu Anik. Dengan keadaan lemas, Jali pun kemudian pulang. Sesampainya di rumah, sang istri bertanya, Gimana Pak? Sudah dibayarkan?" "Sudah kok Bu," jawab Jali dengan lemas. "Gak apa-apa kan Pak kurangnya menyusul?" tanya istrinya lagi. "Gak apa-apa Bu, tenang saja, biar sisanya Bapak sendiri nanti yang cari," jawab Jali tanpa memberitahukan kepada sang istri tentang semua hal yang ia dengar persyaratan dari Bu Anik. Kali ini Jali harus benar-benar menanggung semua itu sendiri karena ia tidak mau membebani istrinya. Hari-hari ia lalui dengan penuh beban. Ia selalu memikirkan resiko jika ia tidak bisa membayar hutangnya kepada Bu Anik. Dan pada suatu hari ketika Jali kala itu akan berangkat pergi untuk bekerja ke kampung sebelah, kala itu tiba-tiba saja ia melihat ada 3 orang yang 2 diantaranya berpenampilan seperti preman sedang berjalan menuju ke salah satu rumah warga dengan menggunakan mobil pick up. Sesampainya di salah satu rumah warga itu, tiba-tiba saja terdengar sangat keras, brak, brak, brak. Ya, mereka kala itu mengetuk pintu rumah dengan sangat keras sembari berkata, "Woi, Bari, keluar kamu, bayar hutangmu sekarang juga." Ya, pemilik rumah itu bernama Bari. Tidak lama kemudian, Bari pun kala itu membuka pintu dan terdengar preman itu berkata, "Bayar hutangmu," ucap salah satu orang itu sembari menadahkan tangannya. Dengan gugup si pemilik rumah menjawab, Maaf Pak, saya belum ada uang, tolong kasih saya waktu lagi," jawab Bari sembari memohon welas asih. Kamu itu sudah 1 bulan gak bayar, mau minta berapa bulan lagi? Kamu harus bayar sekarang juga." Kemudian salah satu orang itu memerintahkan 2 temannya untuk mengambil barang-barang yang ada di rumahnya dengan paksa.
kemudian diangkut dan dibawa. Sementara Bari, ia terlihat sedang sibuk dengan istrinya yang tengah pingsan. Kejadian ini benar-benar disaksikan beberapa tetangganya. Setelah para 3 orang itu sudah pergi, para tetangga berdatangan memintanya agar bersabar atas kejadian yang menimpanya. Melihat kejadian itu, Jali bertanya kepada salah satu orang yang berada di situ. Bu, itu kenapa? Kok barang-barangnya pada dibawa gitu? Itu Thomas, dia itu nggak bisa bayar hutang sama orang desa sebelah. Emang dasar rentenir, semoga cepat mati, jawabnya dengan kesal. Melihat kejadian ini, Jali sangat takut. Bagaimana nasibnya jika nanti ia tidak bisa membayar hutangnya kepada Bu Anik? Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja, dan beberapa minggu kemudian tiba-tiba saja kala itu terdengar sebuah kabar jika Bu Anik telah meninggal dunia. Tentu saja semua warga kala itu tidak percaya jika Bu Anik telah meninggal dunia, padahal sebelumnya ia terlihat masih sehat-sehat saja. Menurut tetangga sebelah rumahnya, Bu Anik kala itu meninggal secara tiba-tiba dan tanpa sakit apapun. Sore itu, Jali pun pergi ke rumah Bu Anik untuk ikut mengurus jenazahnya, dan sore itu tidak banyak warga yang ikut mengurus mayatnya karena mungkin kebanyakan warga tidak suka dengan kelakuan Bu Anik sebagai rentenir. Sesampainya di sana, terlihat kala itu hanya ada Pak Ustadz dan pihak keluarganya saja. Lalu Jali kala itu ikut memandikan mayat Bu Anik, dan sepertinya Bu Anik ini meninggal sangat tidak wajar. Darahnya terus mengalir keluar dari kedua lubang telinga dan juga kedua lubang hidungnya. Hingga akhirnya Pak Ustadz pun kala itu memutuskan memakamkan Bu Anik di hari esok, dengan tujuan agar darah yang terus mengalir itu berhenti terlebih dahulu. Akan tetapi sampai setengah malam darah yang keluar itu tidak kunjung berhenti. Sampai-sampai kain kafan bagian kepala itu merah karena basah oleh darah. Karena kain kafan itu sudah basah dilumuri oleh darah, keesokan harinya Pak Ustadz pun meminta Jali untuk membeli kain kafan yang baru untuk diganti sebelum dimakamkan. Ya, pagi itu jenazah Bu Anik sudah basah oleh darah. Pak Ustadz mengajak yang lain untuk memandikan ulang. Akan tetapi meskipun sudah dimandikan, darah itu masih tetap saja keluar dari 2 lubang telinga dan juga hidung jenazah, meskipun sudah ditutupi dengan kapas. Dan pada akhirnya karena darah yang keluar itu tidak kunjung berhenti, akhirnya mereka semua pun kala itu memutuskan untuk tetap membawa jenazah Bu Anik untuk dimakamkan. Jenazah Bu Anik kemudian dimasukkan ke dalam keranda, kemudian dibawa ke pemakaman desa dengan dipikul sanak familinya. Sesampainya di makam yang sudah disiapkan, mereka membuka keranda itu, dan kain kafan di bagian kepala terlihat sudah dilumuri lagi oleh darah yang terus-terusan keluar dari lubang telinga dan juga hidung jenazah. Entah apa yang sebelumnya terjadi kepada Bu Anik hingga ia jadi seperti ini. Jenazah Bu Anik kemudian diangkat dari keranda dan dimasukkan ke dalam liang lahat dengan kondisi yang seperti itu, kemudian dimakamkan. Sungguh kasihan melihat keadaan keluarga Bu Anik. Tidak banyak warga yang ikut memakamkannya hingga 7 hari tahlilan pun tidak. Setelah meninggalnya Bu Anik, Jali merasa antara senang dan kasihan. Senang karena ia punya banyak waktu untuk mengumpulkan uang agar ia bisa membayarkan hutangnya, dan sedih karena melihat keadaan keluarga yang ditinggalkan. Rumah sebesar itu sekarang hanya ditempati suami almarhum Bu Anik seorang diri, tidak dengan anak-anaknya. Menurut tetangganya sekitar, sebelumnya anak-anaknya almarhum memang sudah tidak tinggal di rumah itu karena tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir. Anaknya lebih memilih untuk tinggal bersama neneknya yang sangat sederhana. 7 hari setelah meninggalnya Bu Anik, rumahnya kala itu selalu terlihat sepi. Pintunya selalu tertutup, entah suaminya ini kemana. Pernah ada satu warga yang kala itu melihat suaminya Bu Anik sedang berjalan mengelilingi rumahnya dengan hanya mengenakan celana dalam. Entah apa yang ia lakukan, yang jelas ia terlihat seperti orang yang sedang dalam gangguan jiwa. Karena banyak warga yang tidak suka dengan sifat Bu Anik, kebanyakan warga tidak memperdulikan soal itu. Bahkan kebanyakan warga malah senang atas meninggalnya Bu Anik, apalagi yang masih memiliki hutang. Sekitar 10 hari setelah meninggalnya Bu Anik,
tepatnya di tengah malam. Kala itu ketika Jali sedang tidur, tiba-tiba saja terdengar tok tok tok. Terdengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya hingga membuat Jali terbangun. Karena mungkin itu adalah tetangga yang butuh bantuan Jali, dan Jali pun kemudian segera membuka pintu rumahnya untuk melihatnya. Akan tetapi setelah pintu dibuka ternyata tidak ada siapapun. Tidak ada satu orang pun di sana. Jali pun tidak berpikir ke sana dulu. Dia menganggap mungkin memang itu tadi tetangganya. Akan tetapi karena Jali lama membuka pintu, jadi tetangganya pun sudah pergi. Ia pun kembali melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya ketika akan ke ladang, tidak sengaja Jali kala itu melihat suami Bu Anik sedang sibuk mengangkat benda-benda ke atas mobil pick up. Terlihat akan pindah rumah. Lalu Jali pun bertanya, mau dibawa kemana Pak? Mau pindahan ya? Enggak Mas Jali, mau dijual, soalnya menumunin rumah, jawab suami Bu Anik. Oh gitu, kirain mau pindahan Pak. Ya sudah ya Pak, monggo saya pergi ke sawah dulu, jawab Jali. Kemudian dia pun lanjut ke ladang. Malam harinya kejadian itu terulang kembali. Saat tengah malam tiba-tiba saja kala itu terdengar suara ketukan pintu yang membangunkan Jali dan juga istrinya. Pak, siapa sih Pak malam-malam gini ketuk-ketuk pintu? Tanya sang istri. Nggak tahu Bu, biarin sajalah. Semalam juga ada, tapi pas Bapak buka nggak ada orang, jawab Jali dengan keadaan ngantuk. Hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya ketika Jali kala itu sedang sibuk dengan kopinya sebelum berangkat ke ladang, tiba-tiba saja istrinya kala itu baru pulang dari pasar mengatakan ke Jali, katanya banyak sekali para warga desa yang pintu rumahnya juga diketuk-ketuk tepat di malam hari, dan tidak banyak juga yang mengatakan jika mereka didatangi arwah Bu Anik untuk menagih hutang. Mendengarkan hal itu, Jali tidak percaya mana ada orang yang sudah mati bisa menagih hutang. Kemudian setelah kopinya kala itu sudah habis, Jali pun segera berangkat ke ladang untuk mencangkul ladangnya yang sudah sekian lama tidak ditanami itu. Di ladang kala itu Jali bertemu dengan salah satu warga kampungnya, dan dia pun mengatakan hal yang sama dengan istrinya tadi, bahwa banyak warga kampung di sini dan beberapa kampung lain yang didatangi arwah Bu Anik. Jali yang masih tidak percaya akan hal itu masih mengabaikannya. Dia pun segera menyelesaikan niatnya untuk mencangkul di ladang. Sepulang dari ladang, ia pun menjumpai sebuah mobil pick up yang akan menurunkan barang dari rumah Bu Anik. Kemudian Jali pun bertanya kepada sopir pick up itu, "Loh, barang-barangnya kok dibawa balik lagi sih Pak? Bukannya ini kemarin sudah dijual ya sama pemiliknya?" Ya, menurut sopir mobil pick up, memang ia yang membeli semua barang-barang ini dan sengaja ia kembalikan karena setelah membeli barang-barang ini, di setiap malam ia selalu didatangi sosok wanita yang mengatakan meminta mengembalikan barang ini ke rumahnya. Mendengarkan hal itu, Jali tidak habis pikir. Dan benar saja, menurut para warga kampung tidak sedikit dari mereka yang pintu rumahnya diketuk pada tengah malam. Beberapa malam selanjutnya, jika lebih dari jam 8 malam, kampung itu terasa sangat sepi karena warga di kampung itu tidak ada yang berani keluar rumah. Kejadian itu berlangsung beberapa hari sampai pada suatu ketika Jali kala itu mengalaminya sendiri. Tepat di jam 1 malam, kala itu terdengar ada suara seorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Mendengar pengakuan dari beberapa warga sebelumnya, awalnya Jali tidak berani membuka pintu. Akan tetapi di sisi lain ia juga penasaran. Apa benar arwah Bu Anik ini gentayangan hingga mendatangi rumah warga? Jali yang kebetulan malam itu tidur di kursi ruang tamu, kala itu ia pun memberanikan diri untuk membukakan pintu rumahnya untuk membuktikan seorang diri. Dan pada saat itu, setelah pintu terbuka, kala itu terlihat tidak ada orang satupun. Akan tetapi, dari sebelah pintu kala itu terlihat ada sebuah bayangan orang yang sedang berdiri tersorot lampu, tapi tidak ada wujudnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja kala itu terdengar suara lirih wanita yang mengatakan, "Bayar hutangmu, bayar hutangmu, bayar hutangmu."
Mendengar suara yang tidak ada wujudnya, Jali pun kala itu segera menutup kembali pintu rumahnya sembari dalam hati ia berkata, Iya Bu Anik, saya akan bayar. Karena memang banyak warga yang diteror arwah Bu Anik, seluruh warga kampung kompak untuk patungan untuk membantu para warga yang masih memiliki hutang kepada Bu Anik. Karena menurut Pak Ustadz, di kampungnya semua ini bisa terselesaikan jika hutang-hutang Bu Anik sudah dibayarkan. Setelah mendapat bagian dari patungan warga, Jali dan juga beberapa warga kampung yang masih memiliki hutang itu pun mendatangi rumah Bu Anik dengan tujuan membayar hutang ke suaminya. Akan tetapi pagar rumah Bu Anik selalu tertutup rapat, begitupun dengan pintunya. Para warga bingung kemana mereka harus membayar hutang jika rumahnya selalu tertutup seperti itu. Apa harus membayar hutang ke kuburan Bu Anik? Akhirnya para warga kala itu berinisiatif untuk membayarkan hutang itu ke pihak keluarganya, yaitu anaknya yang sekarang masih tinggal bersama neneknya. Anaknya Bu Anik menolak uang dari warga itu dan ia pun mengatakan jika semua ini sudah diikhlaskan. Akan tetapi warga tetap memberikan uang itu pada anaknya dengan tujuan agar mereka tidak dihantui arwah Bu Anik lagi. Ya, mau tidak mau anaknya kala itu menerima uang dari warga, akan tetapi hanya pokok dari pinjaman saja, tidak dengan bunganya. Setelah sudah dibayarkan, beberapa hari selanjutnya arwah Bu Anik sudah tidak pernah lagi menghantui warga kampung, dan tepat di hari ke-40 setelah meninggalnya Bu Anik, tempo lalu terdengar kabar jika suaminya Bu Anik juga telah meninggal dunia di dalam rumahnya tanpa diketahui penyebabnya. Rumah sebesar itu akhirnya kini menjadi kosong. Pihak keluarga termasuk anaknya tidak mau menempati rumah itu karena rumah itu dibangun dengan uang hasil rentenir. Sampai saat ini sudah puluhan tahun rumah itu masih dibiarkan kosong oleh warga sekitar dan tidak ada yang berani menggusur atau merobohkan bangunannya meskipun rumah itu saat ini sudah tidak layak pakai. Beberapa atapnya sudah roboh dan hampir seluruh temboknya ditumbuhi lumut dan rumput liar yang tumbuh tinggi di sekitarnya. Karena banyak pengakuan dari warga jika di dalam rumah itu berhantu, mungkin arwah dari Bu Anik masih menempati rumah itu bersama suaminya. Di hari ataupun malam-malam tertentu, tidak sedikit dari para warga pernah melihat jika kipas angin atap di rumah itu berputar sendiri, begitupun dengan lampunya. Padahal rumah itu sudah tidak memiliki aluran listrik. Tidak hanya itu, di malam-malam tertentu, beberapa warga juga sering mendengarkan ada suara tangisan wanita di dalam rumah itu. Tangisannya sangat pilu, seperti orang yang sedang menahan kesakitan. Lantas kenapa tidak ada warga yang berniat mencari tahu atau menolongnya? Tentu saja semua itu memang sengaja dibiarkan, karena sebelumnya semua warga sudah terlanjur tidak suka dengan pemilik rumah itu yang suka mengadakan hutang seenaknya sendiri. Jangankan para warga, anaknya sendiri pun tidak suka dengan kelakuan ibunya sebagai rentenir semasa hidupnya sampai dia tidak mau menempati rumah sebesar itu. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, semoga yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga diberi kelancaran dalam segala hal, dan tentunya semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.